Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 12. Pada kesempatan kali ini dari buku pendidikan agama Islam ya, yang penerbitnya adalah Erlangga. Kemudian pada bab yang ke-7 akan membahas tentang ketentuan waris dalam Islam. Konsep petanya adalah menganalisis makna waris dan ahli waris dalam Islam, kemudian pembagian harta waris dalam Islam, dan juga hikmah pelaksanaan pembagian harta waris dalam Islam. Pengetahuan ilmu waris faraid dalam Islam itu adalah menurut bahasa warisa yarisu wirsan, artinya adalah berpindahnya harta seseorang yang telah meninggal kepada orang lain. Menurut istilah juga ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima warisan, orang yang tidak dapat menerima warisan, dan juga kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara membaginya. Selanjutnya, tujuan pembagian harta waris menurut Islam itu yang pertama agar tidak terjadi sebuah perselisihan, pertikaian antara ahli waris. Yang kedua, agar dapat terwujud keadilan yang berimbang dalam pembagian harta waris. Kemudian yang ketiga, agar dapat memiliki harta secara halal. Dalil yang menjadi dasar pelaksanaan pembagian waris yang pertama itu di surah An-Nisa ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Kemudian dalam hadis muttafaq alaihi dari ijma ulama, kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Hukum mempelajari ilmu waris di sini adalah fardu kifayah. Namun apabila tidak ada seorang pun dari umat Islam mempelajari ilmu ini, maka seluruhnya dalam keadaan berdosa. Sebab-sebab memperoleh harta waris, yang pertama ada hubungan keturunan ataupun nasab, hubungan pernikahan, kemudian hubungan seiman dan seagama. Kemudian sebab-sebab terhalangnya harta waris ya. Yang pertama pembunuhan, jadi membunuh ya, anak membunuh bapak dan lain sebagainya. Kemudian murtad ataupun kafir ataupun budak. Saat ini dengan tidak ada lagi sistem perbudakan, ini zaman dulu, kalau sekarang sudah tidak ada sistem perbudakan. Nah, pembagian ahli waris sesuai kesesuaian ketentuan Islam. Ahli waris berdasarkan sekalian ada laki-laki dan juga ada perempuan. Laki-laki itu ada anak laki-laki, cucu, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saya seibu, kemudian anak laki-laki saudara kandung sampai ke bawah, dan juga anak laki-laki yang seayah, paman kandung, paman seayah, paman kandung sampai bawah, anak paman seayah sampai ke bawah, suami dan anak laki-laki yang membedakan. Kemudian juga perempuan ada 10 item di sini. Kemudian pembagian ahli waris sesuai ketentuan Islam. Ahli waris berdasarkan hak memperoleh harta waris itu ada ahli waris zawil furud, ahli waris asabah, ahli waris mahjub, dan ahli waris zawil arham. Pembagian ahli waris itu ada beberapa. Yang pertama ada yang 1/2, yaitu suami jika istri nggak punya anak, seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan dari anak laki, sudah perempuan sekandung sebapak. Yang 1/4 suami jika istri yang meninggal itu meninggalkan anak. Kemudian yang 1/8 istri jika suami yang meninggal dunia itu mempunyai ataupun anak. 1/3 ibu jika tidak mempunyai cucu. Kemudian 2 saudara perempuan ataupun lebih jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau orang tua. 2/3 2 anak perempuan atau lebih sampai 2 orang saudara perempuan sebapak atau lebih. Yang 1/6 ibu jika ada yang namanya ahli waris, kemudian bapak, nenek, cucu, saudara perempuan, dan juga saudara seibu. Asobah binafsihi itu juga ada pembagiannya. Lalu kemudian lagi yang asobah bi ghairihi, pembagian dari sisi asobah. Kemudian ada juga dalam makna asobah ma'al ghair. Ini adalah ahli waris yang hajib ya,
Yang hajib itu ada ibu, ayah, dan lain sebagainya. Ada yang mahjub, ya kan, nanti nenek dari garis ibu tidak memperoleh bagian waris sama sekali, kemudian nenek dari garis ayah tidak memperoleh bagian waris sama sekali, sampai tidak memperoleh bagian waris sama sekali kecuali istri, anak perempuan, ibu saudara perempuan sekandung. Cara menghitung harta waris sesuai dengan waris, ketentuan sebelum membagi harta waris: menggunakan wasiat, membayar utang, zakat, kemudian bagi, menentukan jumlah ahli waris, menentukan rincian, menentukan KPK kelipatan persekutuan terkecil, dan menentukan bagian ahli waris. Hikmah melaksanakan pembagian harta waris Islam: 1. Memperhatikan dengan sebagai umat Islam bertakwa, meninggalkan rezeki yang halal dan berkah kepada keturunan, menegakkan keadilan, memelihara keutuhan keluarga, mewujudkan syiar Islam. Perilaku yang dapat diambil dari pembagian harta waris: mengutamakan kepentingan Allah, menyadari bahwa harta adalah titipan Allah. Yang ketiga adalah menegakkan keadilan dalam pembagian harta, kemudian menjauhkan diri dari timbulnya fitnah dari harta yang dimiliki. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.